Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang edutainment. Simak videonya sampai selesai ya. Ruang lingkup edutainment PAUD. Definisi edutainment sendiri yaitu education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Edutainment adalah sebuah proses pembelajaran yang di dalamnya merancang perpaduan antara unsur pendidikan dan hiburan secara bersamaan, dengan tujuan agar pembelajaran berlangsung secara menarik dan menyenangkan. Prinsip-prinsip pembelajaran edutainment memberikan penegasan terhadap konsep pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan anak usia dini. Menurut Suyadi, ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, rangkaian pendekatan dalam menjembatani proses belajar dan mengajar. Kedua, upaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana kondusif. 3, menempatkan anak sebagai pusat dan subjek pendidikan. Dan yang keempat, pembelajaran yang humanis. Konsep pembelajaran edutainment PAUD dirancang agar proses belajar mengajar dilakukan secara holistik dengan menggunakan pengetahuan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti pengetahuan tentang cara kerja otak dan memori, motivasi, konsep diri, emosi atau perasaan, gaya belajar, kecerdasan majemuk, teknik memori, teknik membaca, teknik mencatat, dan teknik belajar lainnya. Dampak pendekatan dalam belajar edutainment. Positifnya akan membantu pelajar dapat belajar dengan tenang. Negatifnya, peserta didik akan takut bertanya, takut berbeda dengan pendapat guru, dan anak-anak merasa tertekan di dalam kelas. Aplikasi edutainment didesain dengan AP di dalam proses belajar mengajar baik di dalam kelas indoor learning maupun di luar kelas outdoor learning. Tujuan pembelajaran edutainment ini agar pembelajaran terasa menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, dan santai. Teori belajar berbasis edutainment. Pertama, teori belajar kooperatif, yaitu membuat kelompok atau grup agar melatih siswa untuk menyelesaikan masalah secara bersama. 2. Teori otak triune. Menurut Dr. Paul Mechlit menyebutkan bahwa otak triun karena terdiri dari 3 bagian, masing-masing berkembang pada waktu yang berbeda dalam sejarah evolusi manusia. 3. Teori kecerdasan majemuk. Ciri-cirinya anak dapat menampilkan kemampuannya melebihi teman-teman sebayanya. 4. Teori kecerdasan matematika. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan di bidang kinestik dapat terdeteksi melalui kemampuannya yang berhubungan dengan kelenturan tubuh seperti menari atau olahraga. Pendekatan pembelajaran edutainment PAUD. Yang pertama ada cara belajar somatik, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh. 2. Cara belajar auditori, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada berbicara dan mendengarkan. 3. Cara belajar visual, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada belajar mengamati dan menggambar. 4. Cara belajar intelektual, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada merenungkan suatu pengalaman, memecahkan masalah, dan membangun diri. Model pembelajaran edutainment. Suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran edutainment PAUD ada 4. Yang pertama area, yaitu model pembelajaran yang lebih menyediakan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatannya sendiri sesuai minatnya dan mengutamakan pengalaman belajar secara bermakna. Model pembelajarannya seperti area blok, area drama, dan area seni. 2. Kelompok. Strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Yang ketiga, BCCT, yaitu model pendekatan pembelajaran yang proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain.
4 klasikal, yaitu pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Manfaat pembelajaran edutainment: membuat kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Peserta didik akan lebih mudah memahami materi, mampu membangkitkan semangat peserta didik, mampu membuat konsentrasi peserta didik lebih lama dan pembelajaran akan lebih interaktif. Penerapan pembelajaran edutainment, yaitu metode bermain, karya wisata, bercakap-cakap, bernyanyi, demonstrasi, bercerita, dan proyek. Pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Yang pertama yaitu metode bernyanyi. Adalah kegiatan mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Metode bernyanyi ini adalah suatu metode yang disukai anak, supaya mereka tidak cepat bosan dalam kegiatan pembelajaran. Metode ini dapat mengembangkan aspek bahasa dan anak dapat mengeluarkan ekspresinya di saat bernyanyi, menumbuhkan semangat dalam belajar. 2. Metode bermain, yaitu metode mengajar di mana cara penyajian materi dengan permainan. Guru dapat memilih metode mana yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga tujuan umum dari pendidik dapat tercapai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan ya. See you in next video. Annyeong.